Pemirsa, debat panas calon presiden 2024 yang diselenggarakan pada Selasa malam tidak hanya sekedar menyajikan visi misi para kandidat, namun juga visi misi meraup suara publik. Namun seberapa besar efek debat bisa memikat para pemilih? Mas Anies. Tugas dari pimpinan tertinggi memberi contoh. Bila ada pelanggaran etika, maka itu adalah mendasar. Bila tidak, maka ke bawah, ke seluruh rakyat, semua akan kompromi. Dan praktek orang dalam yang tadi saya sampaikan akan merusak sendi-sendi kehidupan bernegara kita. Saya yakin Anda akan memilih yang serius untuk jadi presiden, bukan yang main-main untuk jadi presiden. Kebebasan berpendapat akan dijamin. Kita tidak mengizinkan lagi situasi di mana orang takut. Maka itu saya sampaikan, Wakanda no more, Indonesia forever. Kita harus rukun, kita harus bersatu, kita tidak boleh menghasut, memecah belah. Kita tidak boleh untuk kepentingan sesaat, untuk kepentingan jangka pendek, untuk kepentingan diri kita, kelompok kita. Kita tidak boleh mengorbankan persatuan, kesatuan, kerukunan bangsa Indonesia. Yang anti korupsi, yang menunjukkan integritas, yang menunjukkan layanan pemerintahan yang mudah, murah, cepat, sat. Kalau itu bisa kita lakukan, maka betapa bahagianya rakyat ini. Pemerintah ini ada yang ketika dikritik tidak baperan, yang ketika media menulis, mereka merasa ini vitamin buat dirinya. Maka kalaulah kemudian demokratisasi ini bisa kita laksanakan dengan baik, sesuai dengan amanah reformasi, gak ada lagi cerita Bu Sinta, gak ada cerita Mas Butet, gak ada cerita Melki, tidak ada itu. Karena dewasa kita dalam berdemokrasi, maka dalam penghormatan terhadap HAM, mari kita konsisten. Debat pertama calon presiden dalam pemilu 2024 berjalan seru dengan tensi yang cukup tinggi. Debat Pilpres menjadi penting karena tidak hanya menjadi kesempatan kepada capres untuk menyampaikan visi misi kerjanya, tetapi juga bisa mempengaruhi perolehan suara pemilih. Oleh sebab itu, pasca debat pemilih akan menilai performa capres dan menjadikannya tolak ukur dalam menentukan pilihannya. Sebagai sebuah debat perdana, ini debat yang secara psikologis pasti mempengaruhi para calon, akan dievaluasi oleh para calon, tapi juga berdampak pada pemilih. Saya kira pemilih akan mulai menimbang-nimbang ya dari performa debat ini, dan kemudian itu akan makin mendalam pertimbangan itu dengan debat kedua cawapres, debat ketiga capres kembali, debat keempat cawapres, dan pamungkas debat penutup. Tetapi memang tantangan kita Mas Reza dan Mbak Gemma, ini debat terakhir itu kan tanggal 4 Februari. Jedanya dengan 14 Februari cukup panjang, yaitu 10 hari gitu ya, sampai kemudian kita memutuskan siapa yang akan kita pilih. Nah, disinilah menjaga nalar, logika, dan juga daya kritis publik itu tetap kokoh. Karena bisa saja di antara jeda waktu yang panjang itu, narasi-narasi yang sifatnya gimmick, lalu emosional begitu ya, dan juga menyentuh misalnya hegemoni personal, itu akan muncul begitu. Jadi capaian debat kita itu bisa bergeser. Nah, ini tantangan bagi para calon untuk tidak berhenti hanya pada diskusi atau dialektika ketika proses debat berlangsung, tetapi terus mengamplifikasinya dalam metode-metode kampanye lain, pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, iklan kampanye, yang memperkokoh substansi yang dibahas ketika debat. Tidak hanya itu, debat ini juga diyakini bisa menentukan para pemilih untuk tetap atau berpaling dari jagoannya. Debat ini akan dapat memberi perpindahan pemilih. Oke. Gitu ya, perpindahan pemilih setidaknya mungkin dari mereka yang belum menentukan pilihan, atau dari mereka yang masih ragu-ragu meskipun sudah punya pilihan, tetapi masih memungkinkan dia untuk pindah. Bagi bayangan saya, karena kalau kita lihat para pemilih yang nggak memilih itu kan relatif sebetulnya pendidikannya bagus ya. Artinya SMP ke atas lah. Oleh karena itu, penampilan tiga pasangan calon presiden malam ini menurut saya memiliki potensi untuk mendapatkan suara tambahan. Oke.
Saya kira lagi-lagi seperti di awal kita sebutkan itu tadi, kekuatan di debat ini bukan pada formulasinya, tapi pada kemampuan para calon presiden atau calon presiden itu mempergunakan media ini untuk betul-betul menguasainya gitu. Kalau performa mereka seperti yang terjadi pada malam ini, saya kira debat yang kedua juga tidak akan terlalu mengecewakan kita. Bahkan boleh jadi resmi, lebih menggairahkan karena ada faktor Gibran di dalamnya yang sedang ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Seperti apa penampilannya di dalam debat itu. Di satu sisi, debat dinilai bisa menjadi sarana bagi undecided voters untuk menentukan pilihannya. Hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada 29 November sampai 4 Desember 2023 menunjukkan ada 28,7% responden yang belum menentukan pilihan atau undecided voters pada pemilu 2024. Persentase ini tidak jauh berbeda dari angka massa mengambang pada pilihan terhadap capres yang mencapai 24,9%. Angka massa mengambang pada pilihan capres itu melonjak signifikan dari yang sebelumnya 15,4% pada Agustus 2023. Kelompok undecided voters tidak bisa diremehkan, mereka justru menjadi penentu pemilih. Penyelenggara terlebih peserta pemilu yakni capres-cawapres ataupun partai politik patut betul-betul memperhitungkan untuk meraup suara dari mereka. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.